Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kekuatan, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan pengucapan syukur. Kita nyanyikan pujian, kemanakah kami mencari.
kemurahan tangan Allah yang menyertai kita semua. Haleluya. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Haleluya. 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 Menghadapi situasi yang bersama. Haleluya. Kami tak sanggup. Kita semua tidak sanggup berjalan sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa perlindungan dari Tuhan, kami tidak mampu melewati segala masalah, persoalan, kebutuhan dan sebagainya. Namun tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, yang penuh kemurahan, senantiasa menyertai kita, menjaga, melindungi, memelihara, memberkati kita semua. Sebab itu kita patut bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Haleluya, haleluya. Engkau yang memiliki keajaiban, Engkau yang memiliki mujizat-mujizat. Haleluya. Jangan terus berlaku dalam kehidupan kami. Orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan sekali lagi dan kita masuk dalam doa. Melewati hari-hari ini bersama-sama dengan Engkau senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan menghentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Beri kekuatan, kemenangan bagi mereka untuk melangkahkan kaki mereka ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jamah kami semua, berkati kami semua. Kau sucikan, Kau kuduskan kami semua dari kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Segala
usaha kita tidak mampu menghadapi segala sesuatunya. Kita disertai, kita dikuatkan oleh firman-Nya. Karena itu marilah kita tinggikan namanya. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang besar. Marilah kita puji nama Tuhan. Kita bersuka cita dengan sorak-sorai karena kita
berkatnya akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya. Marilah kita sebentar sambut firman-Nya. Udahlah dengan hati yang penuh kerinduan kita. Dalam firman-Nya yang hendak ditaburkan akan bertumbuh dalam kehidupan kita dan menjadi pola hidup dalam kita. Haleluya. Yesus.
atas segala sumber dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami bersyukur kami memiliki sumber yang tidak pernah kering. Engkaulah Allah, firman yang hidup, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya, pujian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, urapi sebentar firman-Mu yang akan ditaburkan. Urapi kami semua, baik hamba pelayan-Mu yang menyampaikan firman, dan kami yang mendengarkan, untuk memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi Tuhan kami semua, penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan hadirat-Mu. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Haleluya. Cuman ada 3. Kita itu penerima. Yang pertama, kita itu penerima. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Kita itu penerima yang pertama. Yang kedua, kita itu pendengar. Dan yang ketiga, kita itu adalah pelaku. Ya, ini jadi satu. Penerima, pendengar, dan pelaku. In Christ ini ayatnya ada di Galatia 2 ayat 20. Di slide belum ada. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 17 November 2024 in Christ. In Christ, dalam Kristus itu ayatnya di ayat hafalan kita ya Pak Adi ya, Galatia 2:20 itu ya. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku, in Christ. Itu seharusnya artinya Kristen itu maksudnya artinya ya gitu, Kristen. Orang Kristen itu sudah bukan hidupnya, sudah bukan dirinya lagi. Yang hidup di dalam kita siapa? Kristus. Jadi tidak ada orang Kristen sakit hati macam-macam. Kalau mereka nyakiti berarti nyakiti Kristus ya. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus manunggal. Itu artinya Kristen. Itu in Christ ini mestinya ada ayatnya, ini tidak ada di slide ya. Galatia 2 ayat 20. Sebelum masuk nomor 1 ya, nanti kita akan masuk nomor 1. Kita lihat dulu Galatia 2:20. Hurufnya kecil ya, mulai 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi kita waktu dibaptis itu kita sudah mati, kita bangkit, kita ciptaan baru ya. Supaya aku hidup untuk Allah. Ini. Kita semua itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita itu hidup untuk Allah. Allah itu firman, Yohanes 1 ayat 1, 12, 14, 16 ya. Kita itu hidup untuk Allah, firman. Zaman akhir ini nanti kita dilatih hidup itu hanya oleh firman dan doa ya. Hari-hari ini kita dengar banyak berita ya. Istrinya teman saya sama anaknya, jadi satu ruangan itu 2 peti ya. Istri sama anak dibunuh, bukan oleh orang lain, dibunuh sama kakaknya istrinya sendiri ya. Hanya karena uang. Uang itu mengerikan memang ya. Baru saya dengar, ternyata saya dengar lagi dari Bursin ya, tetangga ya itu ya Bursin. Oh teman ya, temennya Bursin ya. Teman saya sama temennya Bursin. Temennya Bursin juga anak bunuh orang tua ya.
hanya karena uang. Saya itu memang ngeri sama uang itu ya. Kalau tidak pegang uang itu rasanya lebih ayem ya. Pokoknya cukup aja, cukup ya. Cukup itu luar biasa cukup. Kalau ada uang berlebih-lebih itu malah jadi aneh-aneh kadang ya. Nah, saya ngalami sendiri di keluarga saya ya. Uang cukup itu kok ayem ya. Uang lebih-lebih kok malah bingung ya. Malah bingungi. Mari kita terus berdoa ya. Hari-hari ini habis marak bunuh diri, sekarang marak pembunuhan ya. Masalah bunuh diri belum selesai, sekarang masalah pembunuhan. Ini teman-teman saya pada ke tempatnya orang meninggal di sana. Haleluya. Kita terus berdoa ya, terus berdoa. Kita pakai hidup kita sebagai pendoa syafaat. Yang sempat dengar ragi itu, di ragi itu lengkap, cuma setengah jam. Tapi lengkap, ada pujian, penyembahan, pengajaran, dan ada doa syafaat di situ, pendoa syafaatnya. Mari kita pakai hidup kita ini sebagai pendoa syafaat. Kita mendoakan keluarga jasmani, juga keluarga rohani. Teman-teman kalau dengar berita macam-macam itu tugas kita berdoa. Terus berdoa ya, terus berdoa. Haleluya. Makanya nomor 1 kita belajar apa itu dulu? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17 itu artinya tetaplah kontak sama Tuhan. 5:17 Yohanes 5:17 itu Allah bekerja dalam hidup kita, terus bekerja. Kita terima karya Allah. 5:17 semua ya. Haleluya, haleluya. Terus kontak. Doa itu enggak usah minta macam-macam. Naikkan firman Allah ini sebagai doa. Baca firman kita naikkan sebagai doa, supaya cocok sama kehendak Allah. Kalau kita minta yang macam-macam, kadang enggak cocok sama kehendak Allah ya. Buang-buang waktu. Kadang mungkin dituruti sama Tuhan tapi ada efeknya ya. Dulu waktu masa kekurangan, orang tua saya doa minta berkat ya dituruti ya. Otot minta berkat ya dituruti. Tapi berkat dan ada ujian berkat itu ada. Haleluya, haleluya. Sebab itu paling aman doanya gimana? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ada seorang istri yang tanya sama saya, suami saya pengen rumahnya dijual, saya enggak pengen rumah dijual ya. Tuhannya bingung, suaminya doanya Tuhan tolong supaya rumahnya laku, istrinya doa Tuhan tolong jangan laku ya. Yang didengar yang mana? Saya bilang sama istri ini, kalau doa ngomong aja, jadilah kehendakmu. Terus sama dia dihafalkan. Oke, ngomong gitu ya. Panggil saya Cik Sandra ya. Ngomong gitu ya Cik Sandra. Iya, doa dan jadilah kehendakmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kapan kerajaan Allah datang? Kerajaan Allah datang saat kehendak Allah jadi. Kalau kita kerasa macam-macam, judek mumet itu seperti tidak ada di kerajaan Allah, berarti kita lagi tidak dalam kehendak Allah. Kalau kita dalam kehendak Allah, yang ada dalam kehidupan kita itu kerajaan Allah. Semuanya cocok pakai prinsip kerajaan. Haleluya.
Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu judulnya ya, in Christ. Kristus hidup di dalamku, aku hidup di dalam Kristus. Roh Kudus telah dicurahkan, kasih Allah dicurahkan, dikaruniakan ada dalam hidup kita. Itu terus bekerja dalam hidup kita, yaitu yang sempurna. Yang sempurna apa? Ya kasih Allah, Roh Kudus yang dalam kita. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Pakai iman, bukan pakai penglihatan. Namanya iman itu enggak banyak tanya. Iman itu taat, iman itu faithful. Faithful itu setia. Yohanes 16 ayat 30 terus 33 ya. Tidak banyak tanya, yakin. Mulai pertama di Taman Eden diperintahkan Tuhan, buah pengetahuan jangan dimakan. Percaya sudah. Tidak tanya opo kok tidak boleh dimakan, tidak usah tanya. Percaya, taat, setia. Setia itu artinya terus percaya, terus taat. Apapun yang terjadi. Haleluya, itu namanya hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Kata telah mengasihi aku. Haleluya. Kita hanya bilang terima kasih Tuhan, aku percaya. Haleluya. Hanya menyembah, worship, terus menyembah, terus memuji. Terima kasih. Haleluya. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Makanya baca firman, baca firman, baca firman, sampai jadi pola pikir, gaya hidup, semuanya cocok sama firman. Firman masuk, firman bekerja, dan kita bertumbuh. Haleluya. Baca firman, firman itu nanti bekerja dalam kita seperti ini. Jelas ya. Telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kurang apa? Sudah lengkap ya? Masih ada permintaan? Tidak ada. Adanya cuman haleluya. Tua-tua itu nanti di Wahyu 19 ayat 4 terus 7, 8, 11, 13 sujud menyembah tersungkur. Mahkota yang diterimanya dilemparkan, dipersembahkan lagi karena rasa syukur yang luar biasa. Saat itu mereka sudah tidak bingung uang macam-macam. Itu mahkota, sudah ada mahkotanya pun dilepas, dilempar, sujud. Ngomongnya cuman amin. Haleluya. Ini seluruhnya 773692, satu kesatuan 70 jam kita ngomong amin. Percaya. Haleluya. Mungkin di sini ngomongnya perjanjian lama, perjanjian baru, wasiat lama, wasiat baru. Artinya yang sesungguhnya itu apa? Perjanjian lama itu grace, anugerah. Perjanjian baru itu glory, kemuliaan. Kita itu terima anugerah, kemuliaan, grace and glory. Diliputi, dilingkupi. Hidup kita hidup yang luar biasa. Haleluya. Sampai sekarang yang terakhir yang saya rasakan waktu pulang dari Sydney, karena karena Vindo sama Hana Pierre harus pulang dulu tanggal 5, kita pulang tanggal 11 Oktober ya. Waktu kita pulang koper itu sudah dikasih kabel merah ya.
Kalau kabel merah itu harus diperiksa ya. Begitu pulang, saya ke kamar mandi, terus ke tempatnya koper, langsung koper itu di depan. Koper langsung dibawa, padahal ada kabel merahnya ya. Kita itu jalan cuman lurus, padahal orangnya ya kelihatan kalau ada kabel merahnya itu. Tapi kita cuman serut. Ini loh masih cerita masih merinding ya. Itu yang terakhir yang saya sama Bapak Gembala rasakan. Cuman jalan lurus aja, semua dilewati, jalan lurus. Sampai yang namanya Vindo dari Diamond ke Juanda kan cuman lurus gini aja ya. Kan mereka mikir masih nganu koper, masih periksa macam-macam. Kita itu sudah selesai semua, kita sudah di depan. Sampai anak-anak tanya, loh Mas sudah melewati semua? Sudah, kita cuma jalan aja. Haleluya. Saya 3 kali berangkat ya, sama namanya Adelia, terus sama Vindeon, sama Bapak Gembala, terus sama semua ya. 3 kali berangkat PP, koper saya tidak pernah dibuka. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Karena saya sumpek kalau koper dibuka diodol-odol itu saya paling sumpek untuk noto lagi itu sumpek saya. Tidak pernah ya. Vindo merasakan berangkat jalan lurus ya. Bahkan sini antri kita disuruh minggir lewat yang sini. Mungkin orang mikir hal-hal kecil, tapi kita bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bagaimana dalam hidup kita? Ceritakan bagaimana Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Ini menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak. Lah ini judulnya. Nanti nomor 1. Nerima, penerima. Kita ini penerima. Manusia ini banyak yang mengalami kesusahan karena menolak kasih karunia. Contohnya kembali ke awal. Adam dan Hawa sudah lengkap semua, baru Tuhan bikin Adam. Habis bikin Adam tidur, diambil tulang rusuknya, dikasih penolong. Hawa yang mestinya jadi penolong malah meragukan firman, malah makan buah ya. Pengetahuan. Adam tahu mati ini sudah makan buah. Adam cinta sama istrinya, dimakan sekali buahnya. Keluar dua-dua pikirnya Adam ya. Ya keluar dua-dua. Dijaga, ada malaikat yang jaga. Pedangnya itu jalan terus gini, tirai. Waktu Tuhan Yesus mati, tirai sobek. Jalan ke ruang Maha Kudus ini terbuka. Yang bisa melewati pedang ini hanya anak domba Allah. Anak domba Allah tersembelih, darahnya menebus kita. Nah kita terima. Makanya nomor 1 nanti judulnya penerima. Kita itu nerima tebusan Kristus. Terus baru bisa jadi pendengar. Orang tidak bisa dengar itu karena tidak terima anugerah. Banyak nanti ayat-ayatnya. Mereka itu tidak bisa mendengar Musa. Orang Israel itu tidak bisa mendengar Musa. Karena mereka hidupnya pahit, dalam tekanan, dalam ikatan. Jadi mendengar itu juga anugerah. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli jadi mendengar, yang bisu jadi berkata-kata, yang buta jadi melihat, bisa baca firman, bisa dengar firman, bisa ngomong firman. Haleluya. Ada urutannya semua ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi tidak bisa pakai kebenaran diri sendiri. Kita harus takluk pada kebenaran Allah.
Masih banyak firman yang macam-macam ngomong seolah-olah kita itu butuh melakukan ini, melakukan itu supaya masuk surga. Kita harus melakukan semuanya bukan supaya masuk surga, karena kita sudah berada dalam kerajaan Allah, dalam kehendak Allah. Kehendak Allah memang harus berbuat baik. Suruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Diminta baju, kita kasih jubahnya sekalian. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita sudah memiliki yang lebih dari itu ya. Nangkep ya sampai sini ya. Justru karena kasih karunia itu kita tidak sama dengan orang lain. Haleluya. Kita menghargai kematian Kristus. Mati, dia tidak hanya mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia menyiapkan lagi segala sesuatunya. Seperti dulu dia menyiapkan semuanya di Eden, baru ada manusia. Sekarang dia menyiapkan semuanya, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Oh, haleluya. Makanya kita cuma ngomong amin, haleluya. Nyanyinya cuman haleluya, puji Tuhan. Haleluya itu praise the Lord, 3 kata yang jadi dasar kehidupan kita penuh diberkati. Tidak memikirkan hal-hal yang di dunia. Di dunia ini kita cuman pengembara. Pengembara masa mau bawa banyak-banyak, malah abot ya. Pengembara itu bawa, tidak usah bawa banyak-banyak. Di dunia ini kita pengembara. Rumahku ada di dalam sorga. Rumahku ada di dalam sorga. Haleluya. Oh haleluya. Pikiran kita terus tertuju kepada sorga ya. Hidupnya nanti beda, tidak mikirkan umek-umeknya dunia ini. Haleluya. Mari kita terus menghargai. Nomor 1 nak, sekarang masuk nomor 1. Kita jadi penerima. Itu Matius 4:17. Bertobatlah itu artinya percayalah. Bertobatlah itu artinya terimalah. Itu bertobat. Orang yang masih punya ragu-ragu, tidak bisa menerima kasih Allah, banyak pertanyaan, tidak menerima tebusan itu sangat menghargai. Orang yang menghargai tebusan Kristus tidak akan kok hidup tidak sesuai firman itu, tidak akan. Dia akan hidup sesuai firman. Caranya hidup sesuai firman bagaimana? Ya baca firman. Baca, dengar, renungkan, terus dimakan, terus dilihat, terus didengar, terus ya. Haleluya. Haleluya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah itu percayalah. Percaya. Jangan terus mempertanyakan firman ya. Banyak pertanyaan, tidak bisa percaya. Kita nerima penebusan, kita ditebus, itu kita terima. Tidak ada sombong, sudah wong kita penerima. Orang yang penerima itu lemah lembut, rendah hati, belajar. Hidupnya itu hidup belajar firman. Matius 11:28-30. Datanglah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, yang dipasang Tuhan. Tidak nyari kuk sendiri. Siapa yang dipasangkan pada kita? Suami, istri, anak, keluarga, jemaat yang dipasangkan kepada kita. Ada orang yang bengong nulungi macam-macam, keluarganya dijeledak no ya.
Pelayanan di mana-mana menggebu-gebu, istrinya, anaknya wis ndak diurus. Ada lagi orang yang sukses, kerjanya sukses, bingung kerjanya, anaknya ndak diurus. Anaknya 2, laki dan perempuan. Yang perempuan jadi lesbian, jadi gelandangan, yang laki jadi narkoba, masuk penjara. Padahal orang tuanya kaya raya, sukses, mengejar kesuksesan, anaknya cuma dikasih uang. Dikasih uang jadi lesbian, jadi gelandangan. Uang itu seberapapun habis. Bahkan ada ya, sampai ada yang dikasih mungkin 10M. Mungkin 10M. Sebentar habis. Uang itu tidak ada artinya. Uang itu hanya jumlah aja. Hidup takut akan Tuhan. Harta benda sian itu apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Hormat, percaya. Terus belajar ya, sampai sekarang saya masih dengar dosa Musa itu cuman kecil, cuman salah ngomong. Bukan cuman kecil. Dia tidak menghormati, tidak percaya perintah Tuhan. Tidak menghormati Tuhan itu adil. Tidak mungkin dosa kecil aja kok tidak boleh masuk Kanaan. Bukan dosa kecil. Orang yang bisa masuk perhentian adalah orang yang dengan sepenuh hati. Yosua dan Kaleb itu dengan sepenuh hati. Jiwanya lain, dengan yang lainnya lain. 10 orang bilang 12 pengintai ya. 10 pengintai bilang, waduh, tidak bisa, orangnya besar-besar. Yosua Kaleb percaya firman, percaya Yosua Kaleb bisa. Akhirnya Yosua Kaleb ini mau dibunuh dengan 10 orang ini, tetapi Tuhan menjaga. Haleluya. Haleluya. Nggak usah. Haleluya. Tuhan menjaga. Mungkin memang kita beda dengan yang lain ya. Cara berpikir, cara mengambil keputusan dan lain sebagainya mungkin banyak disalah mengerti. Tapi kita hanya menurut perintah Tuhan. Penerima, nomor 1 itu penerima. Nomor 2 lah. Nomor 2 itu pendengar. Ini Allah anak. Allah anak bilang penerima. Ditebus Yesus. Ini bicara tentang karunia, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita terima. Ini gandeng semua. Dengan 2 Korintus 13:13. 2 Korintus 13:13 itu urutan yang benar. Terima dulu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Masih ini urutan yang benar itu di 2 Korintus 13 ayat 13. Itu urutan yang benar. 2 Korintus 13 ayat 13 ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Bapak itu perhatikan, ini gandeng semua. Firman ini gandeng semua ya. 2 Korintus 13:13 gampang hafalnya ya. 13:13 terakhir sebelum masuk Galatia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama. Itu yang kita terima. Itu kita bertobat, percaya. Haleluya. Apa itu dosa? Dosa itu tidak percaya, itu dosa. Haleluya. Khawatir, jangan dipikir khawatir itu masalah ringan ya. Orang yang khawatir itu berarti tidak percaya. Percaya. Dihafal, makanya firman dihafal. Roma 8:32, hafal kan? Coba dibaca. Roma 8:32 itu dibaca, dihafal. Roma 8:32. Roma 8 itu lengkap ya. Adik saya yang kedua.
menerangkan adik ipar saya tentang Roma 5, 6, 7, 8 dengan sangat jelas. Dan adik ipar saya sampai sekarang masih ingat ya. Dia juga belajar gitar dari adik saya. Adik saya ngajar itu sangat praktis ya. Dan dia ingat. Anak-anak juga belajar komputer dari adik saya ya. Tuhan pakai kehidupannya. Mari kita pakai kehidupan kita dalam kasih karunia. 8 ayat 32 itu dihafalkan. Jangan khawatir lagi ya. Jangan khawatir. Khawatir itu tidak percaya. Khawatir itu dosa. Bersungut-sungut itu jangan pikir wong cuma bersungut. Jangan. Bersungut-sungut itu jahat. Haleluya. Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Itu jangan dipikir tentang jasmani, rohani. Kita bisa percaya, taat, setia, semuanya itu karunia. Iman itu karunia. Kita bisa mendengar dan lain sebagainya kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi waktu Yesus datang semuanya, waktu kita terima Yesus, kita terima semuanya. Jasmani itu cuman bonus ya. Seperti saya waktu ke Sirte mengalami kemudahan-kemudahan, itu bonus ya. Kalau bonusnya aja kita bisa merasakan kasihnya yang luar biasa. Terlebih secara rohani, kita itu mestinya masuk neraka, tapi Tuhan tebus kita dan kita dipindahkan ke kerajaan terang. Orang yang sudah memiliki kerajaan terang, hidupnya itu terang, hidupnya tidak buang-buang waktu dan buang-buang macam-macam ya. Betul-betul pakai secara sungguh-sungguh, setiap detik, setiap sen itu bertanggung jawab sama Tuhan. Ngomong ya tidak sembarangan. Karena apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jangan biasa ngomong duit entek makan kerupuk. Ngomong itu jangan biasa seperti itu. Ngomong gitu aja kok salah sih Bu Henry. Itu Tuhan sedih. Haleluya, haleluya. Mari kita ngomong itu penuh ucapan syukur, limpah syukur ya. Lihat segala itu yang timbul itu doa. Haleluya. Ayo yakin ya, bersama-sama dengan Dia. Tadi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus diteruskan, baru kita bisa menerima kasih Allah. Ini urutannya. Haleluya. Kita terima, ini penerima ya. Nomor 2 pendengar. Orang yang terima kasih Allah itu bisa mendengar. Saya sampai sekarang sering melihat ya, orang itu kalau ngomong pinter, saksi bisa panjang lebar, tapi giliran ada orang lain yang ngomong, orang lain yang saksi, mendengar itu rasanya dia ndak ngeromesi ya, bahasa sininya tuh Pak. Kayak ndak ngereken gitu ya. Kalau kita mendengar itu kita mendoakan. Jangan asal dengar ya. Haleluya. Dengar sungguh-sungguh, perhatikan. Ibrani 2 ayat 1 itu jelas dikatakan perhatikan cara mendengar. Haleluya. Dihafal ya, ayo dibaca lagi sambil dihafal. Sebelum lanjut ya, Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Kita itu sudah terima keselamatan yang besar. Hidup jangan sembarangan, denger asal denger. Kalau diajak ngomong diem aja, ndak jawab ya. Perhatikan ini. Bukan masalah kecil itu. Hidup yang penuh kasih, ada kasih Allah. Ibrani 2 ayat 1 tentang keselamatan yang besar.
Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan, harus lebih teliti memperhatikan itu mendengar. Tidak asal dengar ya. Mungkin ada orang yang saksi cerita dari A sampai Z ngalor ngidul di balan-baleni, ya didengar terus. Tidak usah ngomong sudah dengar bosen. Jangan. Pakai mendengar itu bentuk kasih yang tertinggi, itu mendengar. Sebab itu Allah Bapa nomor 2 sekarang pendengar ngomongnya apa? Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Allah Bapa cuma ngomong ini. Tadi Allah anak ngomong bertobat ya, bertobatlah, percayalah, terimalah. Itu Allah Bapa, Allah anak. Allah Bapa ngomong apa ini? Dengarkanlah dia. Dia itu firman. Dengerno anakku. Anakku itu firman. Dengarkanlah. Orang yang dengar itu berarti manut. Ini bicara tentang taat. Kalau tadi bilang bertobatlah itu percayalah. Kalau dengarkanlah itu artinya taatlah. Taat. Apapun perintahnya. Haleluya. Bisa dengar, bisa taat. Ini sudah urutannya. Jadi habis kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, terus kasih apa tadi ya? Apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Banyak orang yang hanyut di bawah arus. Dari sini hanyut di bawah arus ke sana ya. Yang arus hanyut, arusnya banter ya. Hanyut di bawah arus. Mari kita terus berdoa. Gereja bukan cari tren-tren baru supaya rame ya. Tidak perlu rame. Satu orang yang sungguh-sungguh nilainya seperti 10.000. Bahkan kemenangan malaikat itu mengalahkan 185.000. Satu orang berkenan, sama seperti 10.000. Sama seperti 185.000. Ada ayatnya semua. Tidak hanya 10.000, 185.000. Seperti hidupnya seperti malaikat. Wajahnya wajah malaikat, orang bisa melihat kemuliaan Allah Kristus di dalam kita. Haleluya. Dengarkanlah. Yang terakhir 3. Habis mendengar baru bisa pelaku. Jadi jangan ngomong, wis ndak usah baca firman lah. Kuwi pokoknya sing penting lakoni. Apa ya iso. Wong baca aja ndak mau, baca aja ndak bisa kok nglakoni, sing dilakoni apane? Baca, dengar ya. Tadi pertama bertobatlah, percayalah, terimalah. Allah Bapa ngomong dengarkanlah, itu taatlah. Sekarang Allah Roh Kudus menyertai kita supaya kita bisa jadi orang yang setia, pelaku Kristus. Semua yang kita kerjakan Kristus yang mengerjakannya untuk kita. Yesaya, ayo dihafal. Yesaya 26 ayat 12. Dihafal ya. Yesaya 26 ayat 12 ya Tuhan. Nanti ayat-ayatnya masuk di YouTube ya, kalau sudah masuk nanti saya kirim. Diulangi lagi, ya Tuhan, Engkau telah menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kristus bisa bekerja, itu setia. Orang yang setia, firman itu bisa bekerja di dalam kita. Harus sampai ada pengakuan dari orang lain, saya melihat anugerah Allah bekerja dalam hidupku.
Harus sampai ada pengakuan seperti itu. Bukan karena kuat gagah kita. Roh Kudus dikaruniakan menyertai ada di dalam kita. Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, bukan roh yang lain. Roh Allah sendiri, Roh Allah yang kudus menyertai kita. Wahyu 22 ayat 17 sampai terakhir. Angkanya 17 semua ya. Matius 4:17 itu Allah Anak. Matius 17 ayat 5 Allah Bapa. Wahyu sampai di Wahyu sekarang 22 ayat 17 juga Allah Roh Kudus bersama kita sebagai pengantin perempuan sudah bertumbuh ditebus ya. Wahyu 22:17 roh dan pengantin perempuan itu berkata, ini ngelakoni pelaku ya. Marilah hidup kita hidup yang mengundang orang datang kepada Kristus. Sampai harus ada kesaksiannya, banyak yang saya saksikan ya. Mbah saya, bule saya, teman-teman saya waktu saya nganter anak-anak ke sekolah, mereka kalau ketemu saya tidak pernah bilang, Leli, depositoku sekarang 1M. Enggak ngomong gitu ya. Dia ngomong mamanya Vindo, aku sudah dibaptis, puji Tuhan. Mbak saya telepon enggak ngomong, nih ini warisan, enggak bingung warisan itu sudah nomor-nomor. Enggak ada artinya ya. Mbak saya telepon, nih aku wis nang gereja nih numpak truk ya di desa Malang Turen sana. Aku wis dibaptis nih karena aku wis tuwek numpak truk, aku enggak ndek mburi nih, aku dikongkon ndek ngarep numpak truk soalnya aku wis tuwek. Beritanya apa? Nih aku wis nang gereja, nih aku wis dibaptis. Bule saya mau terakhir mau pulang ke sorga. Mbak saya, bule saya sudah ada di sorga ya bersama mama papa saya. Puji Tuhan. Bule saya, nih aku kangen awakmu nih. Barang-barang sing mbok kei isih tak simpen ya. Disimpen rapi sama dia, kereta kencana kecil ya. Semuanya sih tak simpen nih, kembangmu manten sih tak simpen ya. Aku wis nang gereja nih, aku wis dibaptis, aku melok awakmu saiki ya. Sampai ada orang yang bilang seperti itu. Sekarang ada lagi di WA. Leli, aku wis nang Israel ya. Aku dibaptis, aku wis percaya Yesus, terima. Penerima, pendengar, pelaku. Korawasi karawara. Pakai hidup kita, waktunya sudah habis. Saya nanti serahkan Bapak Gembala. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Kehidupan yang mengundang orang lain datang kepada Kristus. Haleluya. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kita bersama Roh Kudus kemana-mana menawarkan air kehidupan, firman. Hidup yang penuh firman, keluarnya firman. Kita tidak ngomong apa-apa, mereka bisa tahu kalau kerinduan saya hanya mereka semua datang kepada Tuhan. Saya tidak pernah ngomong macam-macam sama mereka, tapi mereka melihat kehidupan saya. Sampai istrinya papa saya yang kedua, meskipun dalam kesalahan dan lain sebagainya, Tuhan itu maha murah. Dia memberi waktu untuk bertobat. Terakhir dia ngomong sama anak-anaknya yang lain-lain, aku melok Yesus mamai deyo. Banyak orang Kristen, tetapi apakah Yesus kita bisa terlihat jelas kehidupan kita seperti Yesus, kasih Yesus yang sudah kita terima. Oke, in Christ, dalam Kristus sudah ya. Kita itu menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar ya, kita penuh kasih Allah itu mendengar ya. Dan akhirnya di sini dikatakan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini tadi, roh dan pengantin perempuan terus disertai. Saya lakukan semua itu bukan saya yang melakukan, tetapi apa tadi ya saya, engkaulah yang melakukannya
bagi kami. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya lewat kita. Kita cuman perpanjangan tangan. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ya, haleluya. Oleh anugerahnya, ya, oleh kemurahan Tuhan, bukan oleh kuat gagah kita, bukan oleh kepandaian kita, kebenaran kita, tapi itu semua oleh kasih karunia, kemurahan Tuhan. Ya, tadi kita juga sudah nyanyi, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu. Haleluya. Jadi kalau kita sampai saat ini ada, kita masih bisa tetap setia, ya, walaupun beberapa orang, ya, itu anugerah. Ya, itu anugerah. Memang, ya, Rasul Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras dari semua yang lain. Tapi di belakangnya itu Rasul Paulus bilang apa? Bukan karena aku, tapi karena anugerah kasih karunia Kristus yang ada di dalam aku. Ya. Jadi memang kita harus kerja keras, ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, baca firman, berdoa, pokok apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Ya. Itu sebagai bukti bahwa kita ini taat, setia. Bukan supaya selamat, sudah terima, nah, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Dan nanti, ya, Tuhan pasti akan tambah-tambahkan lagi. Haleluya. Segala kebutuhan kita melakukan seluruh kehendak Allah. Kita yakin dan percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Memang perlu sabar, ya, perlu sabar, mantep, tekan pungkasan nih. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, semua daripada Engkau adanya Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kami kembalikan kepada Engkau untuk memuliakan nama Engkau, supaya dunia bisa melihat Yesus dalam kehidupan kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami sehari-hari. Tuhan, tolong pakai kami, Tuhan, untuk menumbuhkan kasih karunia-Mu lebih lagi, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang semakin bertambah-tambah, sehingga nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Topang kami Tuhan, haleluya. Bimbing kami dengan Roh Kudus dan firman-Mu, dan berikan kami kekuatan senantiasa untuk boleh melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Dan kalau kami bisa melakukan itu semua, kembali kami persembahkan untuk kemuliaan nama Engkau, bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh kasih karunia, oleh pemberian Allah, oleh anugerah Allah, Engkau memberikan itu semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir, yang dalam keadaan sakit. Tuhan, tolong berikan pengampunan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kekuatan, Engkau berikan, haleluya, kasih karunia-Mu, sehingga mereka boleh minggu depan boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir, haleluya, baik berkat jasmani, rohani, kekuatan, kesehatan, supaya kami boleh terus bersemangat sampai pada akhirnya Engkau datang di awan-awan untuk menjemput kami masuk dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba memohonkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat-Mu atas kami melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.